dua, yaitu yang pertama ada unsur ekstrinsik, yang kedua unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang membangun karya sastra dari luar karya itu sendiri. Maksudnya, unsur ekstrinsik ini tidak ada di dalam buku, tapi meliputi hal-hal yang ada di luar cerita. Misalnya tentang latar belakang pengarangnya, tentang pendidikan pengarangnya, pendidikan pembacanya, kemudian agama, sosial, budaya, perekonomian, dan sebagainya. Yang hal-hal di luar cerita ini ikut mendukung dalam suksesnya sebuah cerita. Misalnya begini, pendidikan pengarang misalnya pendidikan pengarang perguruan tinggi dengan pengarang yang berpendidikan SMP. Nah, tentu saja jalan cerita yang akan disampaikan dalam cerita itu akan berbeda levelnya. Demikian juga pembacanya. Pembaca yang berpendidikan tinggi dan pendidikan dasar tentunya dalam memahami sebuah cerita akan berbeda. Nah, ini menjadi penentuan berhasilnya sebuah cerita. Demikian juga tentang latar belakang agama, sosial, dan sebagainya. Kemudian unsur intrinsik ini ada beberapa hal di dalamnya, yaitu unsur yang membangun karya sastra di dalam karya itu sendiri. Yang pertama yaitu penokohan. Penokohan ini berarti terdiri atas tokoh dan karakternya. Tokoh berarti tokoh siapa saja yang diceritakan di dalam cerita tersebut. Ini ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Kalau dilihat dari karakternya, ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang mendukung, jadi tokoh yang baik. Sedangkan tokoh antagonis, tokoh yang menjadi penentang tokoh protagonis. Sedangkan tokoh tritagonis yaitu tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antara tokoh protagonis dan antagonis. Jadi ini tokoh tritagonis ini ikut menyelesaikan permasalahan di dalam cerita. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama ada penokohan ya, kemudian ada unsur setting atau latar belakang, terdiri atas latar belakang tempat, jadi di mana kejadiannya, waktu, kapan, dan suasana. Suasananya bagaimana, apakah itu menyedihkan, apakah membahagiakan, dan sebagainya. Kemudian ada alur. Ada alur maju, disebut juga dengan progresif atau kronologis ya. Kemudian ada alur flashback atau regresif, yaitu mundur ya, dan alur campuran. Ini merupakan perpaduan antara alur progresif dan regresif. Jadi cerita itu diceritakan secara maju, kemudian mengingat kembali, kemudian kembali ke cerita semula. Ini pada alur campuran. Kemudian ada unsur point of view atau sudut pandang. Dari segi mana cerita itu diceritakan, dari sisi mana pengarang menceritakan, apakah dari dirinya sendiri, itu berarti menyebut dengan tokoh aku. Tapi kalau pengarang menyebut orang lain sebagai tokohnya, berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga, jadi menggunakan dia atau nya. Nah, sudut pandang orang kedua tidak ada ya, karena orang kedua itu adalah kamu atau Anda. Nah, itu tidak ada di dalam sudut pandang. Seandainya ada tokoh kamu atau kau, nah berarti tokoh utamanya pembaca. Jadi tidak ada ya. Jadi tokoh itu ada tokoh orang pertama, orang ketiga, dan pengarang serba tahu. Nah, pengarang serba tahu ini berarti tokohnya ada banyak.
Jadi masing-masing tokoh itu diceritakan secara detail. Ini tokoh atau sudut pandang. Kemudian ada tema. Tema berarti permasalahan apa yang diangkat di dalam cerita itu. Kemudian ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, ini bisa ditambahkan juga unsur kebahasaan. Jadi bahasa yang digunakan itu apakah menggunakan bahasa formal atau bahasa non formal, apakah menggunakan bahasa-bahasa luar, misalnya bahasa Malaysia, bahasa tercampur dengan bahasa-bahasa asing dan sebagainya. Nah, sementara ini merupakan cuplikan materi unsur-unsur di dalam cerita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.